Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel belajar komputer jaringan di kesempatan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara cepat kita dalam menguasai rumus Microsoft Excel ya. Rumus Excel ini rumus-rumus yang biasa digunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel. Apa saja rumus-rumus tersebut? Di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja dari Microsoft Excel, dan di sini juga sudah saya buatkan sebuah tabel ya, tabel yang nantinya akan kita terapkan mengenai rumus-rumus yang biasa digunakan dalam pengoperasian Microsoft Excel. Ini ada tabel ya di sini. Kemudian ini rumus yang pertama yang akan kita gunakan adalah rumus sum ya. Rumus sum nih ya. Rumus sum biasanya digunakan untuk menjumlahkan ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan di sum, kita bisa menjumlahkan dengan cara seperti ini misalkan ya. Misalkan sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3. Oke, bisa ya. Bisa seperti ini ya. Itu kalau misalkan datanya mungkin sedikit, tapi kalau datanya banyak ya kita agak repot ya. Nah, untuk menjumlahkan ketika jumlah datanya lebih dari 3 dan sebagainya yang atau banyak ya, kita bisa menggunakan rumus sum ini ya. Rumus sum ini dengan cara sama dengan yang kita ketikkan sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya sum ya, kemudian kurung buka. Nah, kita blok nilai yang akan kita jumlahkan. Ini misalkan saya jumlahkan dari nilai 1 sampai dengan nilai 3. Setelah diblok semua, kita tutup kurung, kemudian tekan enter ya. Ini hasilnya sudah muncul ya, hasilnya sudah muncul. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali di area pojok ini ya, di area pojok ini. Nanti ke bawahnya akan mengikuti rumus yang ada di atas ini. Itu untuk penjumlahan ya, kita gunakan rumus sum. Kemudian kalau misalkan kita akan jumlahkan dari atas ke bawah, bagaimana? Contohnya misalkan ini saya akan jumlahkan dari atas ke bawah. Ini kira-kira jumlah total nilai semua yang diperoleh oleh siswa ini kira-kira berapa. Itu juga sama, kita bisa menuliskan rumus sama dengan sum ya. Kemudian kita ketikkan kurung buka, kita blok ya, blok nilainya sampai dengan terakhir, kemudian tutup kurung. Setelah itu tekan enter, maka akan terjumlah nilai dari siswa nomor 1 ini sampai dengan siswa nomor 7. Hasilnya ini kita seret aja ya. Jadi kita seret aja sampai dengan baris yang kita inginkan ya. Jadi kita seret sampai dengan baris yang diinginkan di sini. Oke. Nah, ini sudah muncul semua nilainya ya. Sudah muncul. Kemudian ini untuk penjumlahan yang ke samping, ini penjumlahan dari atas ke bawah. Ini rumus yang sering digunakan untuk menjumlahkan dalam Microsoft Excel. Kita beralih ke rumus berikutnya. Ini ada rumus average ya. Rumus average di sini itu rumus untuk menghitung nilai rata-rata ya. Untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di sini kita akan gunakan average ini untuk menghitung rata-rata. Contohnya misalkan dari nilai 1, nilai 2, nilai 3 ini rata-ratanya berapa. Kalau tadi kita udah menghitung jumlahnya, sekarang rata-ratanya berapa. Nah, untuk menggunakan nilai average ini caranya sama. Ketika kita akan memasukkan rumus, biasakan dengan menuliskan atau mengetikkan terlebih dahulu sama dengan ya. Sama dengan, kemudian tuliskan average ya, average kurung buka, kemudian kita blok mana yang akan dihitung rata-ratanya. Blok dari nilai 1, nilai 2 dan nilai 3 ya. Kalau sudah tutup kurung, tekan enter, maka akan terbentuk atau di sini akan muncul hasil dari penghitungan rata-rata nilai 1, nilai 2 dan nilai 3. Ini rata-ratanya. Untuk ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali di bagian pojok ini, nanti ke bawahnya akan muncul nilai rata-rata sesuai dengan rumus yang kita tulis tadi ya.
sama dengan average, kurung buka, blok nilai yang akan dihitung rata-ratanya, kurung tutup, kemudian tekan enter. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini mau kita kurangi angka di belakang komanya bagaimana? Tinggal di blok saja ya. Tinggal di blok, klik kanan, kemudian kita pilih format cell ya, kemudian pada bagian number kita hilangkan ini decimal place-nya jadi 0, atau kalau misalnya kita pengen 2 saja ya silakan, kalau 1 saja silakan, atau 0 tidak ada juga silakan. Misalkan saya tuliskan untuk di belakang koma 2 angka atau 2 digit. Kemudian selanjutnya setelah kita belajar sum dan average, kita akan belajar tentang count. Apa itu rumus count? Rumus count di sini adalah rumus untuk menghitung banyaknya data. Ya, caranya hanya menuliskan rumus seperti ini. Ya, sama dengan kemudian count. Ya, ketikkan count sama dengan kurung buka, kemudian kita masukkan datanya ini. Kita masukkan datanya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Ya, ini data yang di sini itu ternyata ada 7 ya. Datanya ternyata ada 7. Nah, ini untuk menentukan jumlah data ini ada berapa, kita bisa menggunakan rumus count ya. Rumus count ini. Ya, rumus count, rumus untuk menghitung banyaknya data. Kemudian selanjutnya ada rumus if. Rumus if itu rumus apa? Rumus if itu adalah rumus untuk menentukan fungsi logika ya, untuk menentukan fungsi logika. Contohnya misalnya di sini. Ini ada nilai, ketika nilainya 1 sampai dengan 74 maka predikatnya tidak lulus ya. Apabila nilainya 75 sampai dengan 100 maka lulus. Nah, predikat ini akan kita tempelkan di sini atau akan kita tuliskan di sini. Nah, tapi dengan cara otomatis, maka kita bisa menggunakan rumus if yang ada pada Excel. Caranya bagaimana? Tinggal Anda ketikkan sama dengan, kemudian tekan atau ketikan if ya. Ketikan if, kemudian dalam kurung. Nah, di sini kita menuliskan logika tesnya seperti apa. Misalkan kita gunakan seperti ini. If nilai pertama kurang atau kurang ya, di sini kita lihat di sininya 1 sampai dengan 4 berarti kurang dari 75. Kurang dari 75. Ya. Kurang dari 75. Maka keterangannya adalah tidak lulus. Kurang dari 75, jika nilai kurang dari 75 keterangannya tidak lulus ya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini keterangan kedua, berarti kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini berarti otomatis lulus ya. Kurang dari 75 keterangan tidak lulus. Ketika tidak memenuhi syarat ini berarti lulus. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, ini akan muncul predikatnya di sini, lulus atau tidak lulus ya, karena ini nilainya 86 ya, atau ini kita tadi menghitungnya ini ya. Oke, kita rubah untuk yang ininya biar kita lihatnya di nilai rata-rata ya, di nilai rata-rata aja. Berarti untuk yang ini kita rubah, kita ambilnya dari rata-rata. Oke, if K5 kurang dari 75 maka tidak lulus, tapi ketika lebih dari 75 maka lulus. Oke, enter ya. Ini rata-rata ini, jadi kita menghitungnya dari rata-rata ini, nilai rata-ratanya mencapai target ini atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan kategori pertama berarti otomatis masuknya ke kategori kedua. Ini sudah, kita coba ke bawah, diklik aja 2 kali. Oke, ini terlalu ini ya, ini tidak ikut. Kemudian kita coba
Ini lulus semua kebetulan. Kita coba apabila memang nilainya 74, kira-kira lulus apa tidak? Oh, tidak lulus. Ya, ketika nilainya 74 tidak lulus. Ketika nilainya 60, tidak lulus. Nah, ini rumus yang digunakan untuk menentukan predikat atau menentukan fungsi dari logika. Kita bisa gunakan perintah if sama dengan, kemudian nilai yang akan dilakukan perbandingan untuk menentukan logikanya, syaratnya seperti apa, kemudian ketika memenuhi syarat bagaimana, dan ketika tidak memenuhi syarat bagaimana. Itu rumus if. Kemudian kita lanjutkan rumus berikutnya, ada rumus sum if. Ya, apa itu rumus sum if? Rumus sum if di sini rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, untuk rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu ya, berdasarkan kriteria tertentu. Ini misalkan di sini ada data, kita ingin menjumlahkan nilai pertama ini ya, kita jumlahkan nilai pertama ini kira-kira untuk yang jumlah dengan kriteria atau siswa dengan kriteria laki-laki ini kira-kira total nilainya berapa ya, kita bisa menghitung. Atau mungkin kita bisa menghitung juga jumlah nilai siswa perempuan. Jadi semua siswa perempuan nilainya dijadikan 1 pada nilai pertama ini jumlahnya berapa, itu kita bisa hitung. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan perintah atau rumus ya, sum if ya, sum if ini. Jadi tinggal tuliskan sama dengan atau ketikkan sama dengan, kemudian sum if kurung buka drop untuk ininya atau di blok untuk jenis kelaminnya. Nah, ini yang keterangannya L itu data di sini jumlahnya berapa. Jadi kita tuliskan di sini rank pada jenis kelamin, kemudian kriterianya adalah L, itu data jumlah data di sininya berapa. Kemudian tekan enter maka akan muncul seperti ini. Ya, ini jumlah nilai siswa laki-laki. Jadi ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, jumlahnya adalah 359. Kemudian berikutnya di sini untuk yang perempuan juga sama. Kita tinggal ketikkan sum if kurung buka blok untuk jenis kelaminnya, kemudian kriterianya adalah P, kemudian kita hitung kita blok data yang akan dihitung pada kriteria P tersebut. Ya, kita blok di sini, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka akan muncul. Ini adalah jumlah dari ini ditambah ini ditambah ini. Hasilnya 265. Ya. Itu untuk penggunaan rumus sum if untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya adalah rumus CONIF ya, rumus CONIF. Rumus CONIF itu rumus yang biasa digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Ini contohnya ini. Saya ingin mengetahui berapa sih jumlah siswa laki-laki dan berapa sih jumlah siswa perempuan yang ada di tabel ini. Nah, kita bisa menggunakan perintah atau rumus CONIF ya. Rumus CONIF tinggal klik di sini, kemudian kita ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan CONIF kurung buka, kemudian masukkan nilai dari kolom jenis kelamin ini ya, nilai dari kolom jenis kelamin ini di blok, kemudian kita tuliskan kriterianya L misalkan. Kita pengen tahu jumlah siswa laki-lakinya itu berapa. Rumusnya seperti ini. Kemudian ketika sudah dituliskan CONIF kurung buka blok datanya, koma, petik 2 L, petik 2 tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul jumlah siswa laki-laki yang ada di dalam tabel ini ya. Ini jumlah siswa laki-lakinya berapa. Ini sudah ketahuan 4. Kemudian kita misalkan yang kedua akan menghitung berapa sih jumlah siswa perempuan yang ada di dalam tabel ini. Sama caranya, tinggal di klik di sini ya. Klik kemudian tekan enter, tekan sama dengan atau ketikan sama dengan. Kemudian ketikkan CONIF kurung buka blok jenis kelamin, kemudian koma, kriterianya adalah P atau kita ketikkan tanda petik 2 P tanda petik 2, kemudian tutup kurung, tekan enter,
maka akan muncul jumlah siswa perempuannya adalah 3. 1, 2, 3. Ya, ini penggunaan rumus CONIF untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Rumus selanjutnya yang sering digunakan adalah rumus min. Apa itu rumus min? Rumus min di sini rumus untuk menentukan nilai terendah atau nilai terkecil. Kita bisa menentukan nilai terendah dan nilai terkecil. Contoh misalkan, ini ada nilai rata-rata ini. Kita ingin tahu nilai terkecilnya berapa sih dari rata-rata yang ada di sini. Nah, kita bisa ketikkan di sini sama dengan, kemudian ketikkan min, kurung buka, kita blok data rata-rata di sini, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Maka akan muncul bahwa nilai rata-rata terendahnya adalah 86. Kita coba cek. Ya, ternyata di sini memang untuk nilai rendahnya adalah 86. Itu untuk penggunaan rumus min. Penggunaan rumus berikutnya adalah rumus max. Ya, kalau tadi min untuk menentukan bilangan terkecil atau terendah, nah untuk max ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar. Caranya sama, tinggal ketikkan sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya max, kemudian kurung buka, blok datanya, ya, kemudian kurung tutup, tekan enter, maka akan muncul nilai rata-rata tertinggi adalah 92. Ini ya, ini tertinggi. Itu penggunaan rumus max. Selanjutnya kita akan beralih ke rumus konta ya, rumus konta. Rumus konta ini juga sering digunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel ya. Apa itu rumus konta? Rumus konta adalah rumus untuk menghitung jumlah kolom yang sudah terisi nilai. Untuk menghitung jumlah kolom yang sudah terisi nilai. Jadi misalkan seperti ini. Ini di sini ada 7 siswa ya, tapi nilainya baru masuk 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 siswa yang belum mengisi atau belum masuk nilainya ya. Nah, kita bisa tahu kalau misalkan di situ jumlahnya banyak datanya, kita bisa tahu kira-kira dari beberapa siswa tersebut ya, nilai yang sudah masuk berapa, yang belum nanti akan kelihatan. Misalkan total siswanya 100, yang masuk 70 berarti belum 30. Nah, di sini kita akan menentukan jumlah kolom yang sudah terisi. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan sama dengan konta, kemudian kita blok kolom nilai yang terisi nilai atau data yang sudah terisi ya. Nanti di situ akan, ketika sudah diblok datanya, tutup kurung sama tutup kurung kemudian enter, itu akan melakukan proses pendeteksian data mana yang sudah terisi atau kolom mana yang sudah terisi, itu akan dihitung semuanya ya. Ini misalkan di sini ternyata yang sudah diisi ada 5, ini pun akan muncul di sini. Jumlah kolom yang sudah terisi adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, tinggal ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan rumusnya konta, kurung buka, blok datanya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Ini juga sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari tabel ini kolom yang sudah terisi dinilai 2, hanya ada 5. Kemudian ini juga sama ya, ketika kita ketikkan sama dengan, kemudian konta, kurung buka, blok datanya, kurung tutup, enter, maka akan muncul data yang terisi dinilai 3 itu hanya 4. 1, 2, 3, dan 4 ya. Itu rumus konta ya, rumus untuk menghitung jumlah kolom yang sudah terisi nilai. Selanjutnya ada left, mid, right. Ini juga sering digunakan ya, left, mid, right. Apa itu rumus left? Left itu untuk mengambil beberapa karakter mulai dari kiri. Sedangkan mid untuk mengambil karakter mulai dari tengah. Dan right untuk mengambil karakter mulai dari kanan. Nah, di sini kita coba contoh. Ini ada kata belajar. Ada kata belajar. Kita akan coba ambil beberapa karakter ya, dengan memanfaatkan rumus left, mid, dan right. Nah, untuk yang left terlebih dahulu, kita akan ambil 2 karakter dari kiri. Ya, 2 karakter dari kiri. Caranya bagaimana?
kita tinggal ketikkan left ya, left di sini ya, ini kalau saya buka left, kemudian kita blok katanya ya, blok katanya berada di posisi B2, kemudian koma 2, kita ambil 2 karakter. Left sama dengan left kurung buka B2 ya, katanya di sini, kemudian kita ambil berapa karakter. Kalau ambil 2 ya berarti 2, tutup kurung, tekan enter ya, maka akan muncul 2 huruf pertama yang diambil dari kiri ya, 2 huruf yang diambil dari kiri yaitu B dan E ya, ini dari kiri. Kemudian yang mid juga sama caranya, sama dengan mid, kemudian kita blok katanya ya, kolom yang tertulis kata belajar ini ya, kemudian kita ambil 3 ya, ambil 3, ini patokannya adalah maksudnya kita mengambilnya dari huruf ketiga ya, huruf ketiga dengan jumlah karakter yang akan diambil adalah 3, maka perintahnya adalah sama dengan mid kurung buka B2 karena ini posisinya di B2 ya, kemudian ambil dari huruf ketiga dan diambil 3 huruf, maka hasilnya adalah large ya, ini mid. Kemudian right juga caranya sama, kita mengambil 2 karakter ya, contohnya misalkan 2 karakter dari kanan, berarti kita akan mengambil AR ini. Caranya bagaimana? Ketikan sama dengan, kemudian blok kalimat yang akan kita ambil karakternya, kemudian koma 2, berarti maksudnya adalah kita akan mengambil 2 karakter dari kalimat atau kata belajar ini. Kalau kita tekan enter maka muncul R ya. Ini penggunaan left, mid, dan right untuk mengambil beberapa karakter. Kalau dari kiri namanya left, kalau dari tengah namanya mid, kalau dari kanan namanya right ya. Itu untuk left, mid, dan right. Kemudian selanjutnya ada lower. Lower itu apa? Lower itu biasanya digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua ya. Biasanya kalau kita menginginkan ini ada beberapa kalimat yang hurufnya mungkin ada yang besar, ada yang kecil, nah kita akan rubah menjadi huruf kecil semua. Contoh ini ada kalimat ini, kalimatnya adalah lower digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Ini ada huruf besar ya, ada huruf kecil. Kemudian kita akan rubah tulisan ini atau teks ini menjadi huruf kecil semua. Caranya tinggal ketikkan di sini sama dengan lower blok teksnya ya, sama dengan misalkan ya lower kemudian kurung buka, nah blok teksnya di mana, blok teksnya di sini, tutup kurung, tekan enter. Nah ini akan jadi huruf kecil semua. Ini yang tadinya tulisan ini menjadi huruf besar ya, ini akan jadi huruf kecil. Ini juga sama. Itu untuk lower. Kemudian proper digunakan untuk merubah huruf awal kata menjadi besar ya, merubah huruf awal kata menjadi besar. Contohnya misalkan seperti ini. Ini di sini ada kalimat proper digunakan untuk merubah huruf awal kata menjadi besar. Berarti nanti setiap kata di sini, kata proper banyak besar, digunakan D-nya besar, untuk U-nya besar ya. Maka nanti akan menjadi seperti itu. Caranya bagaimana? Tinggal ketikkan perintah sama dengan, kemudian kita tuliskan proper ya, proper kurung buka blok teks yang akan dirubah, kemudian tutup kurung, enter. Maka di sini akan merubah teks yang tadi kita blok, yang huruf kata-kata awalnya masih ada yang kecil, ini menjadi besar. Nih P-nya besar, digunakan D-nya besar, U-nya kecil, di sini sudah U besar, merubah M-nya besar, huruf H-nya besar, awal A-nya besar, kata K-nya besar menjadi M-nya besar, B besar menjadi B-nya besar nih ya. Oke, ini sudah sampai dengan proper ya, proper. Kemudian selanjutnya ada rumus upper. Kalau upper itu apa? Upper ini kebalikan dari lower ya.
Kalau up lower digunakan untuk merubah huruf menjadi kecil semua, kalau ini menjadi besar semua. Caranya sama yang digunakan, tinggal ketikkan sama dengan, kemudian kita tulis rumusnya upper kurung buka blok katanya ya, atau klik sel yang terdapat kata yang akan kita rubah, kemudian kurung tutup, tekan enter, maka tulisan atau teks ini akan menjadi huruf besar semua ya, ini bisa dilihat, ini sudah bisa menjadi besar semua hurufnya. Itu fungsi dari upper ya, fungsi dari upper ya. Oke, itu sekilas tutorial tentang cara cepat dalam menguasai rumus yang ada pada Microsoft Excel yang biasa digunakan ya, yang biasa digunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel. Ini ada rumus sum, ada rumus average, ada rumus conif, ada rumus if, ada rumus sum if, ada rumus conif ya, ada rumus min, rumus max, rumus conta, left, mid, and right, ada lower, ada proper, dan ada upper ya. Itu rumus-rumus yang sering sekali digunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel. Silakan bisa dipahami kembali dengan menonton ulang video di channel ini ya. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar Anda, memberikan like Anda, dan yang belum subscribe silakan bisa subscribe di channel Belajar Komputer Jaringan. Terima kasih, semoga tutorial ini bisa bermanfaat.